Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiatul Mahfiroh, NIM 2041010100063. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang apa pengertian dari teori behavioristik, siapa saja tokoh-tokoh teori behavioristik, dan bagaimana mengimplikasikan teori behavioristik dalam pembelajaran. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang teori belajar behavioristik. Pendiri aliran behaviorisme adalah John Roadus Watson yang mengatakan bahwa kesadaran hanya dapat dipelajari melalui proses introspeksi, sebuah alat riset yang bisa diandalkan. Watson menganggap bahwa perhatian utama psikologi adalah perilaku dan bagaimana perilaku bervariasi berdasarkan pengalaman yang beragam. Dia mengatakan studi kesadaran sebaiknya diserahkan kepada para filsuf. Jadi, apa yang menjadi perhatian utama penelitian epistemologi selama ribuan tahun dianggap oleh behavioris sebagai penghalang dalam mempelajari perilaku manusia. Poin utama behavioris adalah bahwa perilakulah yang seharusnya dipelajari, karena perilaku dapat dipelajari secara langsung. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku pada dirinya. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Teori behavioristik menekankan pada kajian ilmiah mengenai berbagai respon perilaku yang dapat diamati dan penentu lingkungannya. Dengan kata lain, perilaku memusatkan pada interaksi dengan lingkungannya yang dapat dilihat dan diukur. Di sini juga terdapat beberapa konsep dari teori pembelajaran behaviorisme. Yang pertama, pembelajaran sebagai satu perubahan dalam frekuensi bentuk atau tingkah laku. Yang kedua, dalam bentuk pendekatan behavioral, tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulai pelajaran. Ketiga, pembelajaran memerlukan penyusunan stimuli rangsangan dalam persekitaran supaya belajar dapat respon dan diberi pengukuran. Yang keempat, manusia belajar menggunakan kaidah coba dan ralat. Yang kelima, ganjaran dan denda faktor penting membantu pembelajaran manusia. Yang keenam, pembelajaran manusia berlaku mengikuti hubungan antara rangsangan dan gerak balas. Yang ketujuh, motivasi, ganjaran, dan denda amat penting dalam proses pembelajaran. Dan yang kedelapan yaitu beliau mengemukakan teori perikatan dikenal sebagai teori RG, rangsangan dan gerak balas. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam situasi belajar. Hukum-hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme ini diantaranya yaitu koneksionisme, S.R. Bond, menurut Thorndike. Dari eksperimen yang dilakukan Thorndike terhadap kucing menghasilkan hukum-hukum belajar diantaranya yaitu yang pertama, law of readiness. Artinya bahwa kesepian mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang kedua yaitu law of exercise. Artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang dilatih. Dan yang ketiga yaitu law of effect.
Artinya bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus dengan respon akan semakin kuat, dan sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus respon. Dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya penerapan prinsip teori belajar ini sering kita temukan. Contohnya, seorang ibu yang menginginkan anaknya rajin belajar dan berprestasi. Dia akan mengatakan, kalau kamu nanti naik kelas, ibu akan memberikan kamu mainan baru. Maka karena janji ibunya itu, si anak menjadi rajin belajar. Sebenarnya rajinnya anak itu bukan hanya sekedar ingin pintar atau ingin naik kelas, akan tetapi karena ia menginginkan mainan baru. Akhirnya lama-lama kalau sudah menjadi kebiasaan, walaupun tanpa mainan baru, maka anak-anak akan tetap belajar. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik. Ada beberapa tokoh dalam teori belajar behavioristik, antara lain yaitu Ivan Petrovich Pavlov, Julius Frederick Skinner, Edward Lee Thorndike, Albert Bandura, John B. Watson, dan Clark Leonard Wood. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih rinci terkait tokoh-tokoh dalam teori belajar behaviorisme. Untuk tokoh yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang fisiologi, psikologi, dan dokter Rusia. Ia dilahirkan tanggal 14 September 1849 di Rjazan, sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Keluarganya mengharapkannya menjadi pendeta, sehingga ia bersekolah di seminari teologi. Setelah membaca Charles Darwin, ia menyadari bahwa ia lebih banyak peduli untuk pencarian ilmiah, sehingga ia meninggalkan seminar ke Universitas St. Petersburg. Di sana, ia belajar kimia dan fisiologi dan menerima gelar doktor pada tahun 1879. Ia melanjutkan studinya dan memulai risetnya sendiri dalam topik yang menariknya, yaitu sistem pencernaan dan peredaran darah. Classic conditioning, pengkondisian atau persyaratan klasik, adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga menimbulkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh percobaan ini, bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, individu bisa dikendalikan dengan cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tersebut tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Implikasi belajar menurut Pavlov. Seperti yang telah diketahui, apa yang telah dilakukan Pavlov bukanlah untuk mengembangkan teori belajar. Setelah banyak orang mengakui teori Pavlov bermanfaat di dunia psikologi, banyak ahli pendidikan baru mulai memanfaatkan teorinya untuk mengembangkan kontribusi pada psikologi pendidikan pada umumnya dan teori belajar khususnya. Salah satu konsep yang berkaitan dengan eksperimen Pavlov adalah pemberian stimulus dan respon yang tidak dikondisikan sebagai hasil proses instinktual, sedangkan hubungan dikondisikan sebab latihan. Titik latihan menyebabkan perubahan tingkah laku, terutama perubahan neuron atau sel-sel saraf. Oleh karena itu, Pavlov disebut neurobehavioris karena menyatakan bahwa interaksi antara stimulus dan respon terjadi melalui proses neutral.
Untuk tokoh yang kedua yaitu Burrhus Frederick Skinner. Dia lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada tanggal 20 Maret 1904 sampai meninggal di Massachusetts 18 Agustus 1990 pada umur 86 tahun. Dia merupakan seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Dan sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Adapun teori menurut Skinner antara lain yaitu yang pertama, perilaku responden dan operan. Petri 1981 mencatat bahwa Skinner membedakan dua jenis perilaku, yaitu responden behavior, perilaku responden yang ditimbulkan oleh stimulus yang dikenali, dan operant behavior, perilaku operan yang tidak diakibatkan oleh stimulus yang dikenal, tetapi dilakukan sendiri oleh organisme. Respon yang tidak terkondisikan atau unconditioned respon adalah contoh dari perilaku responden karena respon ini ditimbulkan oleh stimulus yang tak terkondisikan. Contoh dari responden adalah semua gerak refleks seperti menarik tangan ketika tertusuk jarum dan keluarnya air liur saat ada makanan. Karena perilaku operan pada awalnya tidak kolerasi dengan stimuli yang dikenali, maka ia tampak spontan. Contohnya adalah ketika hendak bersiul, berdiri lalu berjalan. Teori yang kedua yaitu pengkondisian tipe S dan tipe R. Ada dua jenis pengkondisian, yaitu pengkondisian tipe S juga dinamakan respondent conditioning, pengkondisian respon, dan identik dengan pengkondisian klasik. Ia disebut pengkondisian tipe S karena menekankan arti penting stimulus dalam menimbulkan respon yang diinginkan. Tipe kondisi yang menyangkut perilaku operan dinamakan tipe R karena penekanannya adalah pada respon. Pengkondisian tipe R juga dinamakan operant conditioning. Catatan penting bahwa dalam pengkondisian tipe R, kekuatan pengkondisiannya ditunjukkan dengan tingkat respon. Sedangkan dalam pengkondisian tipe S, kekuatan pengkondisiannya biasanya ditentukan berdasarkan besaran atau magnitud dari respon yang terkondisikan. Ada dua prinsip umum dalam pengkondisian tipe R. Yang pertama, setiap respon yang diikuti dengan stimulus yang menguatkan cenderung akan diulang. Dan yang kedua, stimulus yang menguatkan adalah segala sesuatu yang memperbesar rata-rata terjadinya respon operan. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Edward Lee Thorndike. Lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg. Beliau ialah anak seorang pendeta Metodis di Lowell, Massachusetts. Beliau ialah seorang ahli psikologi Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Columbia University. Lulus S1 dari University Wesleyan tahun 1895, S2 dari Harvard pada tahun 1896, dan meraih gelar doktor di Columbia pada tahun 1898. Adapun teori belajar menurut Thorndike yaitu teori koneksionisme. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus S dan R.
Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat titik. Sedangkan respon adalah tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Dalam teori ini, orang yang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, maka dapat dikatakan orang ini merupakan orang yang berhasil dalam belajar. Thorndike memandang belajar sebagai suatu usaha memecahkan masalah. Berdasarkan eksperimen yang dilakukannya, ia memperoleh 3 hukum dalam belajar, yaitu yang pertama, hukum kesediaan, yaitu kesediaan dari segi psikomotor afektif kognitif. Sebelum belajar, titik hukum ini mengajarkan bahwa dalam memberikan respon, subjek harus siap dan disiapkan. Hukum ini menyangkut syarat kematangan dalam pengajaran, baik kematangan fisik maupun mental dan intelektual. Yang kedua yaitu hukum latihan. Latihan yang diulang-ulang untuk ditingkatkan kemahirannya. Hukum ini menyatakan bahwa respon terhadap stimulus dapat diperkuat dengan seringnya respon itu dipergunakan. Hal ini menghasilkan implikasi bahwa praktik khususnya pengulangan dalam pengajaran adalah penting untuk dilakukan. Dan hukum yang ketiga yaitu hukum kesan. Hukum kesan menyatakan bahwa tercapainya keadaan yang memuaskan akan memperkuat hubungan antara stimulus dan respon. Maksudnya, bila respon terhadap stimulus menimbulkan sesuatu yang memuaskan, misalnya menyenangkan, maka subjek akan memberikan respon yang lebih cepat dan intens. Bila hubungan stimulus dan respon tidak diikat oleh sesuatu yang memuaskan, maka respon itu akan melemah atau bahkan tidak akan ada respon sama sekali. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di kota kecil di Alberta, Kanada. Dia mendapat gelar BA dari University of British Columbia. Kemudian mendapatkan gelar MA pada tahun 1951 dan PhD pada tahun 1952 dari University of Iowa. Dia ikut magang pasca doktoral di Wichita Guidance Center pada tahun 1953, kemudian bergabung di Stanford University pada tahun 1969 sampai dengan 1970. Dia sempat di Center for the Advanced Study in the Behavioral Sciences. Bandura kini menjabat sebagai David Astar Jordan Professor of Social Science di Fakultas Psikologi di Universitas Stanford. Adapun teori belajar menurutnya yaitu teori belajar sosial atau teori social learning, atau disebut juga teori observational learning. Adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Teori belajar social learning oleh Albert Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui peniruan, bahkan terkadang tanpa adanya penguatan yang diterima. Teori belajar sosial dari Bandura ini didasarkan pada 3 konsep. Yang pertama itu determinisme resiprokal, yang kedua tanpa reinforcement, dan yang ketiga kognisi dan regulasi diri.